warahmatullahi wabarakatuh. Hidup baru, hidup baru, hidup baru. Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang hari ini masih memberikan kita banyak nikmat hingga kita mempunyai segenap keberanian untuk melakukan perlawanan terhadap tindakan korupsi di negeri ini yang semakin deraya. Korupsi adalah musuh kita bersama. Belum lama kita dikejutkan dengan rangkaian dugaan tindakan korupsi yang nilainya sungguh fantastis. Bukan hanya sebatas negara yang dirugikan, akan tetapi kita bersama buruh dan rakyat pun merasa dirugikan sebab tindakan korupsi yang semakin merajalela tersebut. Oleh karena itu, pada hari ini atas nama Gerakan Serikat Pekerja, Gerakan Kelas Pekerja, bersama dengan Partai Buruh, kita kembali menyuarakan perlawanan terhadap tindakan korupsi. Sebelum kita menyuarakan agenda ini, mari sejenak kawan-kawan semua, kita menundukkan kepala, kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan pada hari ini dengan doa yang kita panjatkan, negeri ini terbebas dari tindakan korupsi. Tidak lagi ada budaya korupsi yang menggerogoti negeri ini. Dan kita pun meyakinkan kepada Kejaksaan Agung agar memberikan hukuman seumur hidup bagi para koruptor di negeri ini. Karena perbuatan mereka tidak bisa lagi diampuni. Karena tindakan mereka sungguh keji membuat kita, buruh dan rakyat Indonesia, hidup dalam kemiskinan dan juga hidup dalam penderitaan. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kibarkan banji-banji perjuangan kita. Berjuang untuk negara sejahtera. Indonesia, mari bangkit bersama. Berjuang dengan Partai Buruh, Partai Rakyat Sejati. Demokrasi,
harus nepotisme mari kita wujudkan semangat reformasi kesejahteraan dukai negara itulah cita-cita perjuangan makan dulu itulah cita-cita partai buruh. Partai buruh, partai buruh, partai buruh, partai buruh. Ya, kawan-kawan semua, selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu orasi yang akan disampaikan oleh Ketua Provinsi Jawa Barat. Sebelum nanti ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bu Sekjen Ferry. Kita berikan kesempatan kepada Ketua Exco Provinsi Jawa Barat, Partai Buruh Bung Suparto. Kita berikan aplaus kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kawan-kawan sekalian, bahwa korupsi di negeri kita itu sudah hampir seperempat daripada APBN yang ada di negeri kita. Sehingga kawan-kawan sekalian, kami Partai Buruh konsentrasi untuk mengawal bagaimana korupsi yang ada di negeri ini harus dituntas. Kami hampir tidak ada yang memperhatikan bagaimana penanganan mengusut tentang korupsi yang ada di negeri ini. Partai Buruh dibentuk untuk bagaimana mengawasi kebijakan pemerintah, membuat kebijakan pemerintah untuk kedepannya yang pro terhadap rakyat kecil. Tetapi kawan-kawan sekalian, dikala kita sedang bagaimana memperbaiki rakyat kecil, maka di atas berpoya-poya menghabiskan uang negara, berpoya-poya bagaimana mengambil hak-hak rakyat yang seharusnya itu bisa dinikmati oleh rakyat kecil. Korupsi triliunan bahkan ratusan triliun. Sampai hari ini kawan-kawan sekalian, kita belum pernah mendengar hasil apa yang dihasilkan oleh pengusutan korupsi. Berapa besar aset-aset koruptor yang bisa diambil lagi oleh negara. Idealnya, apa yang sudah bisa diambil oleh negara, berapapun aset yang dimiliki oleh koruptor, disampaikan kepada publik. Sekarang ini korupsi selalu ada, tetapi tahu hilang. Tidak pernah rakyat ini disampaikan hal-hal yang objektif. Misal contoh, korupsi timah yang hampir 300 triliun. Kawan-kawan sekalian tahu sampai hari ini berapa aset cita yang kembali terhadap negara? Ada yang tahu? Tidak tahu. Tetapi hari ini hanya kita mendengar bahwa diponis korupsinya itu pun karena Pak Prabowo sebagai presiden mereka dalam pidatonya masa koruptor ratusan triliun hanya diponis 6 tahun. Akhirnya pada saat melakukan banding di pengadilan tinggi diponis naik menjadi 20 tahun. Kita hanya disajikan tentang berapa lama koruptor itu ponis, tetapi rakyat tidak pernah dikasih tahu berapa aset mereka yang sudah disita negara. Jangan-jangan hanya diponis asetnya nggak disita, atau 300 triliun yang disita cuma 100 triliun. Kalau hal ini dilakukan secara terus-menerus oleh negeri ini, oleh penegak hukum, maka koruptor tidak akan pernah selesai di negeri ini. Idealnya bahwa penegak hukum harus bisa memiskinkan koruptor, bahkan hukum seumur hidup. Cari aset-aset yang di atas namakan orang lain. Koruptor sekarang kerja cerdas, Pak. Jadi nggak mungkin
mengambil semua asetnya di atas namanya sendiri. Maka akhirnya banyak terjadi money laundry. Itu atas hasil korupsi di atas namain orang-orang miskin. Orang kerja di pabrik, orang kerja petani suruh beli tanah puluhan hektar, orang pekerja di Mandakan suruh beli tanah ratus hektar. Padahal itu hasil daripada korupsi yang dilakukan money laundry. Jadi pengusutan korupsi itu tidak hanya yang terdaftar di namanya. Seharusnya pengusutan korupsi itu ditanya kamu taruh di mana, cek rakyat kecil yang punya harta sampai ratusan hektar tanah, sampai ratusan miliar, jangan-jangan melalui menikah harta-harta itu ditaruh. Sampai hari ini kita tidak pernah tahu berapa besar dari 300 triliun korupsi timah, aset-aset yang sudah disita, berapa sampaikan kepada rakyat. Itu belum selesai, muncul lagi korupsi lagi di Pertamina 193 triliun. Luar biasa kawan-kawan sekalian. Maka nanti kita akan minta Kejaksaan Agung transparansi terhadap rakyat, agar rakyat percaya terhadap penegak hukum, agar kasus-kasus korupsi tidak menguap. Belum lagi yang sebelumnya adalah pagar laut. Masa iya lurah pohon aja sama sekretarisnya yang dari tersangka, sama sekitaran yang ada di Tangerang, nggak mungkin hanya sekelas kepala desa bisa bagaimana melakukan pagar laut, betul nggak? Nah ini kawan-kawan sekalian, inilah kita Partai Buruh akan mengawal tuntas. Nanti teman-teman pimpinan yang masuk ke dalam minta satu, transparansi atas hasil sitaan barang-barang koruptor, aset-aset koruptor disampaikan kepada rakyat. Sepakat ya? Agar rakyat bisa menilai penegakan hukum di negeri ini seperti apa. Jangan-jangan nggak ada yang disita asetnya, hanya didenda 50 miliar, korupsinya 300 triliun, dendanya 50 miliar. Hukumannya 6 tahun. Kan gila ini negeri ini. Ya. Maka Partai Buruh akan terus mendukung Pak Prabowo. Hukuman seumur hidup itu wajib untuk koruptor. Cina bisa maju, Korea Utara bisa maju karena tegas terhadap koruptornya. Betul nggak? Di Indonesia korupsi gila-gilaan, pemerintahnya justru dikasih remisi pada saat sudah di dalam, dikasih amnesti pada saat sudah di penjara. Ini yang gila. Maka dari itu kawan-kawan sekalian tetap semangat. Ini adalah aksi pertama kita di Kejagung. Ya, ke depan kita akan melakukan aksi-aksi terus di Kejagung karena kita melihat KPK sudah tumpul. Kenapa KPK tumpul? Yang ditangani KPK saat ini receh betul. Kelasan politisasi Pak Hasto 400 juta. Itu tangani KPK tuh dulu. Wali kota Bekasi kasus 2 miliar. Itu yang ditangani KPK. Maka saat ini yang kita percaya adalah Kejaksaan Agung. Maka sekali lagi kami minta kepada Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas sampai dengan menyampaikan secara transparan aset-aset yang sudah diambil oleh negara, sampaikan kepada rakyat agar rakyat semakin percaya, semakin terang ada mahkamah apapun Jaksa Agung yang ada di depan kita ini, kawan-kawan sekalian. Pada hari itu kawan-kawan jangan patah semangat. Inilah kita. Hanya ini yang bisa kita lakukan, meminta. Tapi suatu ketika Partai Buruh berkuasa, maka koruptor harus hukum mati, kawan-kawan sekalian. Harus dan wajib hukum mati. Kalau itu tidak dilakukan, maka negeri ini tidak akan pernah selesai dalam hal menangani korupsi. Ya. Miskinkan, hukum mati. Itu targetnya Partai Buruh. Apabila nanti 2029, 2034, maksimal 2034 kita berkuasa di negeri ini. Begitu kawan-kawan sekalian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, Pak Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Terima kasih. Ya kawan-kawan, 4 tahun terakhir kawan-kawan isi bensinnya premium apa pertama? Premium udah nggak ada coy, betul. Kawan-kawan isinya apa?
isinya pertama, betul. Ternyata pertama yang kawan-kawan isi adalah pertalit yang dioplos. Jadi perkara ini terkait dengan dugaan tindak korupsi lebih dari hampir 200 triliun di Pertamina Patraniaga, tentu bukan hanya merugikan negara kawan-kawan semua, tapi merugikan kita juga sebagai kaum buruh dan juga rakyat Indonesia. Betul kawan-kawan. Betul kawan-kawan semua. Ini kita menegaskan sikap daripada Partai Buruh adalah yang pertama, hukuman bagi para pelaku tindak korupsi atau korupsi. Betul kawan-kawan. Kemudian yang kedua, mereka harus dimiskinkan dan harus transparan proses persidangan yang akan dijalankan ke depan. Betul kawan-kawan semua. Siap mengawal sampai tuntas, siap berjuang bersama-sama. Yang mau angkat tangan, yang siap bayar lawan, yang siap berjuang, yang siap berjuang teriak, hidup rakyat Indonesia. Pegang semua. Sebelum kita melanjutkan rangkaian agenda, DJ Mama mainkan dulu satu musik.